Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu, tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan COVID, tetapi Mister harapkan supaya itu kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sekarang kita masuki pembahasan materi berikutnya, yaitu dari yang sudah kita bahas mengenai tema 5 sub 1. Sekarang kita masuk ke bagian tema 5 subtema 2, yaitu tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kita lihat yang pertama, yaitu mengenai bahasa Indonesia, yaitu pokok pikiran teks non-fiksi. Pokok pikiran teks non-fiksi merupakan inti dari pembicaraan pada teks atau paragraf dari teks non-fiksi. Buku non-fiksi yaitu buku yang disusun berdasarkan kenyataan atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang dikatakan teks non-fiksi berisi informasi yang tepat, berusaha menarik dan mengajak pembaca untuk berpikir secara maju dan sesuai dengan fakta atau kejadian yang sesungguhnya. Itu teks non-fiksi. Kemudian kita lihat lagi, yaitu bagaimana cara kita membuat teks non-fiksi. Yaitu pertama, teks non-fiksi dapat berbentuk tulisan ilmiah, maksud tulisan ilmiah, populer, laporan, artikel, makalah, dan sebagainya. Teks non-fiksi berusaha memberi informasi yang tepat, menarik, dan mengajak pembaca untuk berpikir secara maju, sehingga sampai memiliki wawasan yang luas. Teks non-fiksi dapat disusun berdasarkan 1. Informasi nyata dan terjadi dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, yaitu informasi tersebut digunakan sebagai pokok pikiran dalam mengembangkan teks yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, dalam mengembangkan teks yang dibuat tadi itu dengan bahasa kita sendiri, namun tetap memperhatikan tata bahasa, penggunaan kata yang tepat, baik dan benar. Kemudian yang keempat, yaitu sumber informasi yang kita terima dapat dicari kebenarannya sesuai dengan fakta. Itu cara membuat teks non-fiksi. Sekarang kita berlanjut lagi ke ilmu pengetahuan alam, yaitu bicara mengenai ekosistem, judul daripada tema yang kelima ini. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di dalam ekosistem terjadi interaksi antara komponen biotik, yaitu makhluk hidup, maupun abiotik yang tidak memiliki ciri hidup. Contoh hubungan yang terjadi antara lain: 1. Tumbuhan seperti jagung, padi, kacang hijau, atau hewan seperti sapi, kuda, kambing, ayam memerlukan udara untuk bernapas. Kemudian yang kedua, lebah membutuhkan nektar dari bunga-bunga untuk kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, burung memerlukan biji, ulat atau serangga seperti belalang sebagai makanannya. Kemudian yang keempat, yaitu cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup daripada makhluk hidup.
Nah, itu adalah contoh hubungan yang terjadi di dalam ekosistem itu sendiri. Sekarang kita lihat berikutnya, yaitu mengenai rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makanan dan dimakan makhluk hidup dengan urutan tertentu. Rantai makanan tersusun atas produsen, yaitu penghasil sebagai penghasil, konsumen sebagai pemakai, dan pengurai. Kemudian tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri, bahkan dapat menyediakan makanan bagi makhluk hidup lain. Sama dengan kita manusia juga sama dari tumbuhan. Tumbuhan hijau berperan sebagai produsen, penghasil dalam ekosistem tersebut. Hewan atau makhluk hidup yang lain yang memakan produsen atau tumbuhan berperan sebagai konsumen tingkat pertama, tingkat 1. Sedangkan hewan yang memakan konsumen tingkat 1 berperan sebagai konsumen tingkat 2. Lalu hewan yang memakan konsumen tingkat 2 itu berperan sebagai konsumen tingkat 3. Konsumen yang tidak dapat dimakan lagi oleh hewan lain berarti berperannya sebagai konsumen puncak. Kemudian berikutnya yaitu dilihat daripada hewan sebagai konsumen. Ini kita bisa lihat ada berbagai macam jenis. Yang pertama yaitu hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kambing, dan kuda. Kemudian hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya harimau, singa, buaya. Hewan omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya ayam, monyet, dan bebek. Hewan yang sudah mati akan diurai oleh pengurai. Pengurai adalah makhluk yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Adanya pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Semua bagian tersebut merupakan contoh pembentukan rantai makanan yang padu. Kita lihat contoh rantai makanannya, bisa kalian lihat situ. Kita beranjak dari produsen dulu, yaitu rumput sebagai produsennya, kemudian dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1. Belalang itu dimakan oleh katak sebagai konsumen 2. Kemudian katak dimakan oleh ular sebagai konsumen 3, lalu elang itu dimakan oleh ular sebagai konsumen 4, yang pada dasarnya terakhirnya yaitu jamur, ini sebagai pengurai yang tidak dimakan lagi. Nah, itu jamur sebagai pengurai. Nah, itu mengenai ilmu pengetahuan alam. Kemudian berikut lagi yang berikutnya yaitu sumber energi dalam rantai makanan. Ini perlu kalian ketahui. Di mana tumbuhan itu mampu membuat makanan sendiri melalui proses apa? Fotosintesis. Dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis terjadi pada kloroplas. Kloroplas itu apa? Adalah bagian tumbuhan yang mengandung klorofil dan banyak terdapat di daun. Jadi klorofil itu sendiri adalah tumbuhan saat hijau daun. Ya, saat hijau daun itu klorofil. Fotosintesis itu menghasilkan apa? Menghasilkan gula atau disebut juga dengan glukosa yang termasuk energi kimia.
Reaksi daripada fotosintesis sebagai berikut. Lihat itu bagannya itu, yaitu HO2 itu adalah simbol atau lambang daripada air, dan karbon dioksida dilambangkan dengan CO2 dengan bantuan cahaya matahari dengan klorofil yang ada itu menghasilkan C6H12O6, itu adalah karbohidrat, dan O2 atau oksigen. Kemudian glukosa terdapat pada tumbuhan apa saja, yaitu jagung, gandum, padi, dan lainnya. Ini merupakan salah satu energi bagi makhluk hidup. Sekarang kita datang kepada berikutnya, yaitu mengenai seni budaya dan prakarya. Kita bicarakan mengenai tarian daerah, maksud saya, tarian daerah dan propertinya. Tarian daerah merupakan hasil cipta karya seni dari suatu budaya. Tiap daerah menggunakan properti yang berbeda-beda, jelas. Kemudian kita lihat seperti tari merak. Tari merak berasal dari Jawa Barat, menggunakan mahkota atau kain bersayap. Kamu bisa lihat pada contoh gambar itu. Hal ini menggambarkan gerakan dan tingkah laku burung merak, di mana tarian ini dipopulerkan oleh seorang seniman Sunda bernama Raden C.C. Sumantri. Pakaian yang menggambarkan bentuk dan warna bulu-bulu daripada burung merak, yaitu hijau, biru, dan hitam. Sekarang kita lihat berikutnya, tarian daripada caping ngancak, yaitu berasal dari Jawa Timur, menggambarkan tentang aktivitas para petani. Cacing merupakan penutup kepala yang biasanya, caping itu merupakan penutup kepala yang biasanya dikenakan petani saat bekerja di sawah. Bentuknya itu kerucut, kamu bisa lihat pada gambar itu, yang terbuat daripada anyaman bambu. Berikutnya kita ke ilmu pengetahuan sosial, yaitu mengenai sistem subak di Bali dan aktivitas perekonomian masyarakatnya. Apa itu subak? Subak adalah perkumpulan petani yang khusus mengatur sistem pengairan sawah dalam bercocok tanam padi di Bali. Di mana subak itu sendiri memiliki pura yang namanya adalah Pura Ulun Carik atau Pura Bedugul, yang dibangun untuk memuja Dewi Sri yang diyakini sebagai Dewi Kemakmuran dan Kesuburan. Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. UNESCO itu singkatan dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Itu diwariskan itu sejak tahun 2012. Subak mengatur semua hal dalam sebuah peraturan hukum adat yang tidak tertulis, namun harus tetap dipatuhi, dilaksanakan dengan asas gotong royong dan keadilan demi kesejahteraan bersama. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita lihat mengenai proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 ini sebagai tonggak, sebagai penentu awal berdirinya sebuah negara berdaulat, yaitu Republik Indonesia. Di mana sudah kalian ketahui bahwa teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno pada hari Jumat pukul 10
waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, di mana diikuti dengan pengibaran bendera merah putih, di mana bendera itu adalah dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri daripada Presiden Soekarno. Bagaimana bunyi proklamasinya? Yaitu, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di mana kita lihat bahwa peristiwa penting proklamasi kemerdekaan ini merupakan sejarah perjuangan bangsa, di mana sebelum proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Hal itu dimaksud agar para pemimpin bangsa tidak terpengaruh oleh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Ingat bahwa Jepang pada waktu itu sudah menyerah pada sekutu dan tidak lagi memiliki kekuatan di negara jajahannya. Pada malam harinya kedua tokoh itu, yaitu Soekarno dan Hatta, kemudian dibawa kembali ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Diamankan di situ, di mana di dalam rumah itu tersebut naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin, yaitu dari golongan tua, antara lain I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Mr. Ahmad Subarjo. Sedangkan dari golongan muda juga yang ada hadir di situ ada seperti Sukarni, B.M. Dia, serta Mbah Diro. Setelah ditulis naskah proklamasi, kemudian diketik oleh seorang yang bernama Sayuti Melik dan ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Kamu lihat pada teksnya sendiri, dibacakan ditandatangani oleh Soekarno Hatta. Itu sekilas mengenai proklamasi kemerdekaan. Nah, anak-anak, sampai di situ dulu untuk pembahasan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasan berikutnya. Silakan kalian akan mencatat hal-hal yang penting yang terdapat di dalam apa yang disajikan ini, pembahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya.